wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadikas salihin. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Para hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Apa yang terkandung dari kalimat yang disampaikan Rasulullah berkaitan dengan itkun minan nar? Kalimat itkun minan nar itu artinya selamat dari api neraka. Dan itu kita dengar waktu Ramadan Rasulullah menyampaikan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Permulaan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, pengampunan, penutupnya atau akhirannya adalah itkun minan nar, bebas atau pembebasan dari api neraka. Maka masing-masing kita itu kemudian ada yang berpengharapan, ada yang berharap mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka. Ada yang menyangka, masih prasangka. Ada yang ngaku kalau dia sudah merasa bebas dari api neraka, macam-macam. Padahal kenyataannya tidak ada satu amal pun yang bisa memastikan kita masuk surga ataupun selamat dari neraka. Tidak ada satu amaliyah pun yang hanya bisa mampu memasukkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka. Itu cuma Allah. Seharusnya amaliyah yang kita kerjakan itu justru menumbuhkan, nombuaki, di mana terus kita bergantung kepada Allah. Moga-moga Allah memasuki, bukan amalnya. Maka siapapun bisa jadi selamat dari neraka, maka bisa jadi tidak selamat. Tidak ada yang tahu. Ketidaktahuan seperti ini terus-terusan, maka berarti apa yang kita harapkan sebenarnya?
Lekeng karo aromangsa ben taun itkun minanar, selamat di neraka, selamat di neraka. Apa ini? Masuk akal, mau tak nambahi penapa? Jarang saya kepikir kan cuma mencer terus, mencer tak salah, cuma nambahin apa? Jarang tak ada jawaban pasti. Dengan harapan-harapan otak bocah mencurno mancer neka, nah nambahin apa? Maka para hadirin jamaah, paling tidak terbukanya sebagai tolak ukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kenapa dari kanjeng Nabi, man ahabba ayyam dzura ila utaqo illahi minan nar fal yandur ilal muta'allimin. Man, siapa orang ahabbah yang kepingin atau ingin, suka, ayyam dzura dia melihat, menyaksikan, utaqallahu minan nar, orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Nah ini, siapa yang ingin tahu di antara orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka, fal yandur, maka lihatlah ilal muta'allimin, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ngaji terus. Jadi kepastiannya di sini sudah. Mana pada hadis nung terus tahu orang sebebas di neraka ini amalanah ini, bukan. Langsung cirinna. Barang siapa yang ingin melihat siapa di antara manusia yang dibebaskan Allah dari neraka, fal yandur ilal muta'allimin, lihatlah kepada orang muta'allim, orang sing ngaji. Itu dawuh kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya ketika Allah memberikan pembebasan kepada kita dari neraka, maka yang muncul adalah jiwa setare mareh nyari ilmu, nyari hidayah Allah. Itu namanya muta'allim. Setiap ada kata muta'allimin atau muta'allim, itu pasti gandengan alim. Satu contohnya hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunya riya pada saya panteng ben Allah. Maka sok-sokan tak ngeri ben Allah. Dunia ini bagi Allah tidak ada artinya. Siapapun di dunia ini tidak ada artinya kecuali dzikrullah, orang yang terus berhubungan mendekatkan diri kepada Allah. Wa aliman wa muta'alliman, nomor 2, pasangan nah alim di ngaji. Orang alim di reng ngaji agandeng. Pokoknya beda hadis bahas reng alim, pasti reng sing ngaji kan orang. Kalau ada hadis yang membahas tentang orang ngaji, orang alimnya pasti ikut. Ini satu paket soalnya. Ada reng alim mau ada reng ngaji, ada reng ngaji mau ada reng alim. Jadi dua-duanya gandengan nih. Siapapun orang yang seneng ngaji berarti reng alim. Tak harus reng alim bisa maca kitab, sepenting orang mau ngerti bahwa abangnya keparlo ke hidayah, tak akhir rambu sing ngaji. Makanya leres sebelum kanjeng Nabi ngaji ria sampai mati. Cek saran apa? Muta hidayah. Mungkin nyari ilmu terpinteran lah kasep, usia 40 seket lah kasep.
telat lah montoro ngaji pinter mereka kesempatannya yang mulai dari lulus SD mondok montoro ada mah lulus SMP mondok telat lah ya baru secara tidak bisa cuman telat biasanya mau lulus SMP mondok ya. Lulus SD mondok baru jarang sangon banyak yang mau dimasukkan banyak mulai aja lulus SD tak mangkat lulus SMP lah umur SMA wangel teleponnya apa bisa arah aja SMA lah fikih harus dihafalkan minimal hadis-hadis saya sering-sering sampai akhir itu harus hafal nahu sorof itu hafal kudu nyetor banyak ini saya terus masukkan nanti baru setelah besar diluaskan bekalnya dulu kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban lah. Katanya Rasulullah, jadilah kamu orang alim. Tak bisa lengkapi, tak mau ilmu pengetahuan. Hadis ini berlaku untuk semuanya, siapapun bisa jadi orang alim. Yang mau tak tahu mata kitab, tak kau ngaku, tak kau tes. Alim apa? Orang alim ini sejatinya au muta'alliman. Ternyata orang jangan ngerti jangan pinter. Jangan ngerti terus ngaji. Tak peduli pinter tak pinter yang mau ngaji ini kok terus merasa pernah. Ini gandengannya. Bila orang mulakar alim tak kira bambu sing ngaji. Au muta'alliman. Ada orang alim ambu ngaji terus sesare. Ternyata orang kalau dengan Allah dikasih kealiman, cirinya cuma itu, muta'allim. Jangan ngaji. Kenapa kok terus ngaji? Karena tahu bahwa sebenarnya ngaji itu bukan semata-mata nambahi keoningan, nambahi pengetahuan, tapi serepu yang dituju adalah ausamian. Terus dia orang sebisa nerima nasihat. Karena pemerangan mereka di pendengaran ini ada sifatnya Allah namanya sama. Makanya mau sifat Allah dulu wujud idam batok itu sama basor kalam. Kalau telinga hanya untuk mendengarkan suara benikun manusia, lagi binatang bisa ya dia. Buktinya koceng mau pengecit loncat, berarti mendengar suara dia. Kalau hanya telinga ini ukurannya mendengarkan suara, ternyata kemampuan itu bukan hanya manusia, binatang yang ini ngaji. Koceng tebang ngecu apendeng pasti andi atau wagur bagi koceng ngerti mungkin andi lo terima loncat dia ngeding berarti mendengarkan. Sementara manusia itu dengan Allah diciptakan bukan hanya bisa mendengar, tapi mendengar sebagai sami'an au mustami'an. Siapa yang bisa ngangkat itu? Yang bisa ngangkat hijab itu benikun ngeding, tapi ngeding pas bisa terima. Itu Quran mulai dari Anda sampai Budi makilah dibeli mau tak bisa masuk, tak bisa jadi nasihat, ya percuma. Lalu siapa yang punya kemampuan telinga ini mendengar bisa nerima? Enggak ada lagi Allah. Caranya terus muta'allim, ngaji. Itu fungsi ngaji. Itu namanya aumus sami'an. Karena ketika telinga itu kemudian mendengar suara, masuk ke dalam dibaca Quran, hadis, bagus nasihat-nasihat,
Itu ketika kemudian oleh Allah yang ke orang ahli ngaji laka terus maka Allah yang penutup bisa baru bisa menerima nasihat. Ketika ilmu itu bisa diterima sebagai nasihat, masuk ke nikah kedada disebut bukan ilman tapi hikmatan. Hikmah. Orang belajar pasti tahu, tapi orang tahu belum tentu bijaksana ngerti. Karena beda nama itu, ilman dengan hikmah. Kalau orang sudah diberi hikmah, ada ancaman. Mau orang diberi ilmu, tambah alim, tambah pinter, beda ancaman ya. Rosak ketunya waktu akhir zamannya kak, sing rosak beli ring alim. Mau orang alim beli kiai itu, ya ahli ekonomi, ahli politik, mainan kepil. Mau orang putih tak bisa apa-apa. Agabe undang-undang ring pinter, agabe undang-undang yang menguntungkan mereka. Agabe peraturan-peraturan saya menguntungkan mereka. Etapat rakyat nih, etapat yang gua sendiri gini. Ini kering pinter betul yang butuh nih kan. Tahu saja banyak di ekonomi, telok bayi mengkor loros beda hikmah di dalam beres urusan. Cotor pinter. Tapi tak beres karena apa? Benih hikmah. Hikmahnya kan ngerti kamu turun dah. Mau pinter belum tentu ngerti. Mau orang ngerti pasti pinter karena loros. Boleh bebas. Dia boleh kanjeng Nabi dong taruh tahu orang sebebas di neraka. Jeli orang ngaji gitu. Orang ngaji saya nggak napa, nih Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya. Berarti sompah dengan Nabi. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Berarti Allah kan? Demi Allah maksudnya. Innal muta'allima yahtalifu ala babil alim. Saya kau cari ngaji tak buangmu entar kering alim. Entar ke pengajiannya ke maksudnya. Mondar mandir apa kiwat nambah terus cari mau lambe orang ahli cabis mau lambe king karo ate ya mari ngerti mau mangken cabis berdepan lo neto saya serwati ada boleh urusan dunia mau tak dunia anak urusan rumah tangga urusan jual saya tahu baju sampai itu aja padahal yang lambat mau sesuatu mau ngecek bis cabis yang mari masuk hikmahnya. Kenapa? Kebun kanjeng Nabi kau cari muta'alim adalah yakhtalifu ala babil alim yang selalu datang ke orang alim. Ya mau ngaji yang seminggu sekalian beli ngaji, kenapa boleh ngaji datang tapi lumayan datang tak sekali kan begitu kan. Salah lebih-lebih ngaji tak ngaji padahal yang teri padahal syarat saya kota muta'alimnya kan orang saya datang kenapa makai babil alim syaratnya itu. Ya kesesari para hadirin, moga-moga pengajian pembuka nikah paling istiqomah ben Allah Subhanahu wa taala. Ngaku baca ngaji nikah ngaji apa yang macam keratu ke Allah dan nikah. Ngaji apa nih ngaji seminggu sekali, cara mau ngaji kok terus. Tapi tentu tak ngaji sekali moga-moga keratu akan begitu. Cak sampai nong bodi raudhah aku repu bodi raudhah Madinah aku repu juga cerita padahal raudhah nikah surga sebetulnya. Raudhah ini adalah min riyadil jinan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan Nabi antara helm dan mimbar itu namanya raudhah
Pasbi pengurus masjid di kerajaan beri karpet biru cari musuh hijau ini kalau karpet biru kan gitu kan sengaja yang kosong tak ngomong hijau lo ngerti biru cang hijau cang biru ya ngomong karpet sekelir merah bunyi raudhah mung hijau baru raudhah pas ekor cak raudhah ini adalah taman surga sampai masuk ke raudhah beda surga aduh ya dengan karpet pada karpet tanam apa aku kayak larang maksudnya masya Allah udah bakar raudhah sama saja padahal kan yang Nabi aja tengah neka king soba aja orang oni tanya di Arab lo kok cak raudhah itu kenapa disebut kebunnya surga Arab padahal kan dengan itu karena ngaji dengan Nabi dan para sahabat karena tata saya terus tanah terus cuman penting lagi sementara kanjeng Nabi ada bu idza marartum bi bustanil jannah kalau kalian bertemu dengan kebunnya surga fartau ambu mampir masuk sahabat katanya wa ma bustanul jannah ya Rasulullah apa kebunnya surga majlisul ilmi karena nggak pengajian ini mau pengajian tak terus sekali kenapa? Tak ada pamer lagi ke yang lain wajar langgar apa yang nyaman langgar ini kan makin tentang pengajian itu kebunnya surga bisa dari nyaman terlalu sempurna sekali tebungan kan saking tenang gitu apakah ada rasa bangga? ada saya biasa karena langgar mau Madinah kesah bangga jadi tak kafir yang dapat bila kenangan kebaik ngaji itulah kebunnya surga beda bagi lagi Indonesia mandi kebun surga kenapa bu repu raudhah pak lebih ide pak lah karena cuk sampai kacung keragak tak usah cukup dilihat cukup kemudian dirasakan apa ya kenangan kota kebunnya surga orang kenangan ngaji kanjeng Nabi ngaji kanjeng Nabi bersahabat maka kanjeng Nabi ada bu iya mesti lepak ke Madinah di Asia di ongkos tak ada pak kita kan kebun surga apa itu majelis ilmu adil Allah apa yang terjadi ketika manusia masuk hikmah nih kak tahu taling aku keng beda taling aku apa yang terjadi kalau hikmah sudah masuk pas bi Allah beri hikmah tidak bisa ngerti karena selalu ngaji tuh pinter macam-macam beneran pinter pinter jadi Allah siapa paling kecerdasan gitu makanya santri pakai ebon paling selesai alim dua sebentar lawannya umpamanya apa yang terjadi? Pertama satu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati bil ilmi tak bisa ilmu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ajaklah kamu siapa yang diajak hadis Quran ini ayat ini beri dalil kebereng ngajak ini mau ngajak ke orang sekilo orang agama mau orang agama jajak aja makanya mau beli keluarga beli guru jajak aja kan orang apa jangan pegel beli keluarga beli guru beli sepuluh apa nggak tahu aja ya pegel orang benih jenat orang jangan pegel tak perlu bentai bakun beragama tahu saja kajian orang mau orang lah ini jak bagian wajib pun tak usah tak usah peringatkan tak usah kita hanya punya kewajiban istri anak kita selesai udah bunyi pas semangat gak wakaf goreng ya aja tambah tak simpati dirimu aja ud'u ajaklah kamu siapa yang kamu ajak dirimu sendiri ila sabili rabbika kepada jalan Tuhanmu
Keng tak kira bisa alam pak jalan Allah mung tak karena hikmah. Makanya bil hikmah mung terus pada jalan Allah tak usah cari jalan Allah leka. Cukup minta kepada Allah hikmah lebat belajar ngawirin ngaji karena mung hikmah nih masuk sampai pada jalan Allah lah. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah? Kelak lopeng gitu. Saya yang gak benar Allah, bisa nerima nasihat. Kelak. Ajiling kada nasihat. Apolong biring bagus menga. Apolong biring coba kelakon menga. Apolong biring dermawan menga. Apolong biring cerai beri pegel menga. Tidak nasihat beri pegel. Apolong biring soki menga ka, apolong biring miskin menga, apolong biring pinter menga, terus menga terus nasihat semuanya. Tak lemele kondisi ini, apolong bisera berarti pengingat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lengkap ongku, lengkap terus. Itu namanya nasihat. Makanya sampai heran ke anak sampai kan. Gue lebih sampai mau male anak. Lo ngocak bentar ini beli tak berubah sampai ngocak ngeding kau tinggal ya tengah gitu kan benih tengah ngeding bisa yang tak ketitik kemakian mau male anak bisa benih tak ngeding cetak kupot ngeding ini kecontohan orang ngeding yang tak bisa ketik hikmah ya seperti itu kita kepada Allah. Makanya kita contoh yang sepuluh male anak heran kok kalau boleh benar padahal ngeding anak-anak nggak bisa contoh ngeding yang tak masuk ujian yang sampai bisa semuanya ketika jalan dan di atas maka Allah sih ngangkat kan bila Allah sih ngangkat karena yang kata ngonaki Allah baca Fatihah terserah mungkin kalau sampai kuatan malai kuat sih malai rasanya agama mereka ngajari orang sing ngeding pagi ngajari segopek tapi gampang ngajari orang gopek tak sabar tak ngeding apa mestinya saya kok tak sama mereka sahabat orang yang dingin pengedingan orang yang sudah mendengar makanya disuruh ambil samanya Allah cari sama Allah mereka sifat Allah sama mereka mengibaringati sampun mereka sami pas dinasehat ya Allah Allah tak ada terus mereka Quran baca terus nambahin terus. Ya pun segala tak lemede along-along dia orang. Karena orang ngane ke benih bolong bolong. Mungkin mereka bolong bisa apa? Entah tak kebetul kalau terpengaruh. Kalau terpengaruh. Ya mau bolong bilang soki pasti tidak dengki pasti terpengaruh. Dengki terus bila kok ngaji ya bila kok ngaji orang dengkinya. Bolong bilang melarat keluar angkut. Ini tidak sama. Itu namanya hikmah itu. Mengkan santai malai bini, main laki, malai anak santai, jaring laki bini anak dulu ada segup. Ani nggak boleh tadi kata roh bisa karena saya dapat kata ini kilo hikmah. Saya harus mendapat hikmah Allah akan tuaki Rabbana hab lana min azwajina sakit hatian rogi jadi saya muka sebenarnya apa jadi saya pernah Allah saya muka illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Kalau ada orang yang namanya muta'allim ngaji tok nyari ilmu kanggo ibul hidayah maka setiap langkah, setiap hurufnya dan setiap langkah kakinya itu dihitung sebagai ibadah setahun. Ini berapa huruf nih saya berdepan. Ini kemudian ini cerita orang si bebas di neraka.
Bunyi karo bayangan-bayangan, bunyi karo mantir. Wah ini kudu selek kan. Ada apa perasaan mak benda kata-kata itkun minanar, bebas dari neraka, engkau masuk penjara ya. Nah, ini kanjeng Nabi paling ngoning. Mau tahu orang si bebas dari neraka, wak jeling orang ngaji. Berarti apa? Orang ngaji ya, muta'alim ya. Orang ngajian gelak leka setiap huruf dan setiap sopok seajalan gelak ekenteh ben Allah ibadah tasanatin pada ben ibadah setahun ya mau ibadah setahun kali tahun anyar setahun boleh ya ibadah terus berarti kan ibadah terus ibadah terus sudah laksanatin. Saya mau baca Quran nemu ayat nganeka jadi mereka kudu jelas lagi mungkin karo satu huruf gente ibadah setahun sampai oleh apa nih gente ibadah setahun nggak bisa per huruf gente ibadah setahun mau sampai apa yang huruf A B C D alif ba ta sa bener bener gesah mau biasa bacaan Quran dikit nemu ayat mereka wa minan nasi may ya'budullah ala harf arti huruf tak cocok wa minan nasi may ya'budullah ala harfin beri waqaf dia ala harf saya artikan ya dan di antara manusia ada yang menyembah Allah atas huruf tak cocok makanya huruf diartikan huruf terus bahasa Arab mereka mengharfun huruf mereka huruf mengharfun hirof nah ini saya maksudnya ke hirof kalau harfun huruf itu huruf tapi mengharfun hirofun beli huruf mereka apa pengkiran tepian bila Allah beri garis agak jalan ya tang garis lah orang-orang saya kenal ngaji nih kakak pendapat garis nih masalahnya saya sampai nggak pernah tahu masuk garis atau bukan. Kalau Allah ngasih garis maka garis ini namanya hirof tepian ini orang mau ngaji terus melepuh ben Allah seret hirof mereka hirof mereka orang bisa ajar ke pantai mau ajar dan ke pantai baru bisa ke atasnya mereka kejaran mereka baru ikhlas hati. Kalau memang kamu itu ibadah setahun setiap hurufnya kamu ngaji itu diganti dengan ibadah setahun harfun di situ tuh hirof pengkiran. Nah saya sampai nggak pernah saya hitung-hitung cuma gonjoran padahal sebenarnya ben Allah pakon ibadah mari dapat garis nih namanya hirof. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi dalika apa ya khasirat dunya wal akhirah dalika huwal khusranul mubin apa di Quran fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dalika huwal khusranul mubin. Wong orang tak dapat ke garis tinggal ditirin saya sampai tidak di garis ini marah oning dapat saya di garis tahu saya tanya ke orang tangki mau saya dapat ke garis kiri dua mau tekan beri kebajrahan mau jika Allah itma'an nabi
itma'an nabi, tenang puji Allah. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi, ani mung iblis tak nyaman, tak nyaman sepae inqalaba ala wajhi, awali boleh ka asro kocang doyok terus gitu. Katanya begini, kalau di Islam begini, kalau sholat begini pahalanya. Sare, engkau ngario terus bahas. Padahal mau orang di depan garis sudah selesai. Itu cirinya. Masuk tidak di garis hirop ini? Tak saya jawab, cukup nasihati. Orang yang sedang masuk ke hirop, yang nggak masuk ke garis, itu pasti dua. Mau tepang bejret, muji-muji ke Allah, mau tepang jelak, tepang tak nyaman, asroh. Makanya tak usah ngaji taruh tak asroh, tahu salah bisa. Ketika orang diberikan karunia, senang. Mau tepang iblis baik kasta. Tepang tandi anak, terus di anak, senang mulai lahir. Tepang anak tanya dengan hiatin, kasta gua di anak. Ngamuk. Nah, ini kan keadaan jiwa, ini nggak bisa dibuat-buat. Oh, berarti abek hino, ya Allah, astagfirullah. Jadi kan contoh sama sakit. Nggak usah dimaksakan, cukup tahu saja. Makanya bi Allah ngaji terus, kakek deki setiap huruf eken tena ibadah sanatin. Kalau orang sudah dihiram sini, maka Allah menghitung sebagai ibadah. Ala kenapa boy? Ala ko saya kerja ibadah, nolongi orang ibadah, cukup malam ibadah, ala ko nyari nafkah ibadah tapi jadi begini, yang perempuan masak sebagai keluarga ibadah, bapak ibadah kan tapi jiwa ibadah lah beda mantan aku makai abang dilaku tak ada kita ngamuk ke ibadah mau mangken. Padahal bubuan ini budaya kesubuhan utang asli lambat ini saking orang bagus hati mau bener-bener tangga dilakuh nolong nih bantu ya tangga di kerepotan mari tak ada bener saya pikir beban nolong ya beri sama sekali tak ngotong nih saya beri bantuan tidak pikir oh kok lambat sama dilakuh bantu kok terlalu manis mau mangkin dengan dilaku punya bantu cetak saya teku abu bubuan enam mau bener bubuan baik kepen dengan aneh padahal masih mau bener bagus ya contoh bagus katina apa bisa rosak mau takut ben orang silok masuk hirop mereka akhirnya coba soalnya pas tanya siapa ya saya ada dulu pertama lambat singarang bubuan amplop tulisnya nyaman saya cari orang bisa ketemu. Si pertama mah baru serap amplop tulis nyaman mereka. Pakai tambah boleh adik buku tulis. Maka akhir seling ibadah mereka sampai mengiyon jam tak datang engkau andi otang. Berarti beribadah. Otang sampai tak datang ke mantan karena malas. Nih datang engkau andi aku tak datang. Terus begitu beribadah mereka. Beri tolong menolong elang esensi. Sampai datang beri karena ibadah karena sampai merasa di otak saya ada nih saya nggak ada datang dia kan bisa ngerombak kan gitu jadi beda buku nah mau nambah ada buku nambah nih kayak toles tahu nih saya sekarang pertama kali upload tulis nyaman reng Donorejo lagi jadi mau bener mantan mau tak tulis nyaman lo berdiri sebisa semampu pas sepuraki mumpun nare tadi buku tak tahu saya datang siapa seperti kalau dia laku mater guyu bawa orang nolong tak tolong tak tahu cuma mungkin yo engkau beri dulu atau spesies kan uga terus dua saya nompang kepelengan budaya saya itu seribu banai bener assalamualaikum nyambi undangan aku ya sebulan ini belum betul bitong baik tak berdoa ini padahal itu contoh baik contoh bagus ini semarang silaturahim mari salam tolong menolong ya bareng mereka pakai salah
mau banyak segala akan dibener beritanya kan pakai bohong mau saat cerita banyak nyaku bener berita bener Quran mau tak bisa nemakin bukti bisa ragu Quran nih bukti apa dari kitab laroi sampai Allah mengingat ada kitab lah ongkuan dia benar ini laroi babi tak boleh ragu kebenaran yang tidak bisa dibuktikan kayak temuh juntrung atau temuh kemana arahnya itu pasti jadi keraguan barang saya bujuk saking terlalu banyak cerita aki bisa katakan benar wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah orang hari yang makin ada ini mata cocok beda dunya rogi beda akhirat rogi dalika huwal khusranul mubin kelakuan bagus kita ketiban apa sebab tak masuk garis yang jelas antara reng sakit tong bitongan dia tong bitong jelingan sedotong nyandeng kok siapa ya kan begitu mau tepang sakit lo sandok bitong padahal kok lambok nyandeng kok sakit lo sandok gitu bitong tapi pas sampean datang kok nyandeng kan kok jeleng kok lambok sandok terus karena begitu balas-balas benih karena Allah salah benar nanti sana apa sebab aku nih jak kilo masuk ke tepi ke garis sampai antara ke pantai kalau antara ke Tasik kalau depan ke pantai nih pantai ini ke garis tepi laut orang bisa cerita laut ajeling Tasik mau depan ke pantai orang cerita ibadah mau depan ke garis ini kan apa? Kan Allah suruh ngaji coba aja beri hikmah mau hikmah masuk maka saja wal mau'idatul hasanah ngocak sengocang agak baik ulih napa baik ditong hasanah ya para hadirin maka moga-moga oleh panjenengan sedaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala saya membaca pengajian mereka saya ngaji saya hadir ngaji mereka moga-moga paling istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itulah tujuan utama Allah memberikan Nabi kita memberikan informasi lewat kanjeng Nabi Allah paring oning bahwa sebenarnya orang yang mau bebas dari neraka makilah tadi saya pasti aki cuma lebih ciring bahwa orang yang Allah dibebas dari neraka biasalah senang ngaji pola nyari hidayah